Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang Rasul Ulul Azmi. Apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Siapa saja Rasul yang tergolong Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita belajar riwayat singkat para Rasul Ulul Azmi. Nabi Nuh alaihi wasallam. Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah dan melarang memperhambakan diri dari selain Allah. Tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya yang bernama Kan'an. Akhirnya Allah menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Nabi Nuh selamat dari banjir besar karena beliau menaiki bahtera atau kapal. Bersama beliau adalah orang-orang yang beriman dan semua jenis-jenis hewan yang berpasangan. Semua orang yang durhaka termasuk anak Nabi Nuh ikut tenggelam dan binasa. Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Nabi Ibrahim adalah anak Azar, tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim hidup pada zaman Raja Namrud yang zalim, musyrik, dan kufur. Nabi Ibrahim alaihi wasallam diberi mukjizat tidak hangus terbakar api. Nabi Musa alaihi wasallam. Nabi Musa adalah putra Imran keturunan Bani Israel. Ia hidup pada zaman Raja Fir'aun yang sangat zalim. Ia mengaku dirinya Tuhan. Nabi Musa terus saja menyebarkan ajaran Allah kepada kaum Bani Israel. Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah, antara lain tongkatnya bisa berubah menjadi ular besar dan dapat membelah lautan. Nabi Musa juga menerima kitab Taurat. Nabi Isa alaihi wasallam. Nabi Isa adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah, beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah. Nabi Isa dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan cara diangkat ke alam gaib atau Mi'raj. Dan yang dibunuh atau yang salib adalah orang yang menyerupai Nabi Isa, yaitu Yahuza. Nabi Isa alaihi wasallam diberi mukjizat oleh Allah SWT, dapat menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia dengan izin Allah SWT.
Nabi Isa alaihi wasallam menerima kitab Injil. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sejak usia muda, Nabi Muhammad dikenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan bekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi rasul, beliau tak hentinya berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan. Nabi Muhammad SAW diberi mukjizat oleh Allah, di antara lain berupa Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar sampai akhir zaman. Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir sehingga disebut Khotamul Anbiya, atau penutup para nabi rasul ulul azmi. Mempunyai sikap terpuji yaitu teguh hati, tabah, dan sabar. Kita bisa meneladani Rasul Ulul Azmi dengan cara yang pertama, teguh dan sabar dalam belajar, teguh dan sabar dalam beribadah atau sholat, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua, teguh dan sabar dalam pergaulan atau tidak cepat marah, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan. Demikian materi kita tentang Rasul Ulul Azmi. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sifat terpuji para Rasul Ulul Azmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.